Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik belajar semuanya, anak-anakku, hari ini kita akan belajar pendidikan budi pekerti. Untuk tingkat 10 khususnya, budi pekerti itu mencakup adab, etika, moral, akhlak, dan karakter. Yang akan kita bahas sebelum kita jelaskan satu persatu, saya akan sampaikan apa saja materi yang akan kita pelajari di pendidikan budi pekerti. Yang pertama, adab terhadap orang tua. Kalau dalam bahasa Arab disebut birrul walidain, atau cara berbakti kepada ibu dan bapak. Adapun untuk materi yang kedua yang akan disampaikan, adab berkomunikasi, yaitu tentang cara berkomunikasi atau berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan secara detail. Kemudian setelah itu kita akan belajar tentang adab terhadap guru. Dan selanjutnya bagaimana kita beradab terhadap orang yang lebih tua. Kemudian adab terhadap orang yang lebih muda, apakah adik atau tetangga atau saudara kita yang lebih muda. Selanjutnya juga kita akan membahas tentang adab terhadap lingkungan di sekitar kita, lingkungan sekolah, lingkungan di rumah, dan sebagainya. Kemudian ada belajar agar kita belajar ilmunya manfaat. Kemudian ada berpakaian agar pakaian kita itu terlihat sopan. Nah, ini berhubungan dengan pendidikan agama. Ada berwudu, ya, ada adabnya berwudu. Kemudian ada sholat. Nanti akan dibahas secara detail. Kemudian ada bertamu. Kita juga akan bahas nanti di pelajaran budi pekerti, dan adab menerima tamu. Maka Anda perhatikan selanjutnya, yaitu kita akan belajar juga adab masuk dan keluar toilet. Kenapa ini dibahas? Nanti akan dijelaskan kenapa. Kemudian adab makan dan minum, bagaimana seharusnya sebagai manusia biar teratur. Adab tidur dan bangun tidur juga akan dipelajari nanti. Namun untuk pertama kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua atau birrul walidain. Berbakti kepada orang tua atau cara berbakti kepada ibu dan bapak, utamanya adalah kita mendoakan. Nah, di sini ada contohnya, Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warahumma kama rabbayani shaghira. Jadi kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua pada materi kali ini. Mudah-mudahan anda semua bisa menyimak, karena dalam pelajaran budi pekerti, khususnya pada saat ini di mana kondisi pandemi COVID membuat kita tidak bisa belajar langsung di sekolah, tetapi di rumah. Maka yang paling penting sekarang adalah bagaimana Anda bisa menghargai orang tua kalian. Ya, adab terhadap untuk orang tua kenapa perlu? Dalam surah Al-Isra dikatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Poinnya adalah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, kemudian ada hadis sahabat Nabi, ya, Ibnu Mas'ud, dikatakan bahwa ada 3 hal yang dicintai Allah, yaitu sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, jihad fisabilillah. Dan dari Aisyah juga dikatakan bahwa
ketika Nabi berjalan-jalan di surga bersama malaikat mendengar ada suara yang Rasul kenal. Ternyata dia adalah Haris bin Nu'man. Siapa Haris bin Nu'man? Yaitu orang yang sangat menghormati ibunya, sangat sayang sama ibunya. Itu balasannya pahala, balasannya surga. Adab terhadap orang tua yang pertama yaitu sopan santun. Sebagai anak kita terhadap orang tua, di dalam Al-Quran dikatakan jangan berkata saja, tidak boleh, apalagi kita membentak. Jadi kalimat yang paling penting yaitu kalimat yang rendah tidak tinggi. Dan yang kedua, adab terhadap orang tua itu tawadu terhadap orang tua. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Walaupun kita ini merasa lebih pintar, entah lebih dari orang tua, tapi kita tetap harus merendah karena beliau adalah orang tua kita. Yang ketiga adalah tidak memandang orang yang lebih tua itu dengan mata yang tajam. Jadi tidak boleh ketika dinasihati orang tua itu kita melotot, ya tidak boleh. Tapi kita harus nunduk. Yang keempat yaitu mendahulukan orang tua dari dirinya. Jadi ketika kita berada dengan orang tua, ada sesuatu mau makan atau mau ngapain aja, kita dahulukan orang tua lebih dulu. Kita persilahkan, atau mau jalan misalnya, kita persilahkan orang tua lebih dulu. Itu sopannya seperti itu. Yang kelima yaitu menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Kenapa? Karena kata Nabi, ibu itu disebut 3 kali. Siapa orang yang paling berhak kita sikapi dengan baik? Kata Nabi, ibumu, 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 yang terakhir baru ayahmu. Ada apa? Nanti akan dijelaskan. Adab terhadap orang tua yang keenam yaitu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Dan jika keduanya maksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu, maka pergaulilah keduanya dengan baik di dunia, tapi tidak harus mengikuti kemauannya. Jadi kalau diajak untuk maksiat atau berbuat yang salah, maka kita menolaknya dengan hormat terhadap orang tua. Yang ketujuh yaitu berterima kasih terhadap orang tua dan memohon ampunan dan doa. Ya, karena doa anak terhadap orang tuanya itu sangat diijabah Allah. Ya, seperti dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 24, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka menghasini aku ketika aku masih kecil. Demikianlah ya, demikian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, Anda bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan